Lebih baik angkanya naik kan. Kalau naik artinya ditemukan dan diobati gitu. Kalau menurun itu bukan berarti malah tidak ada orang yang terkena TBRO atau yang terkena TBRO menurun, tetapi justru sebetulnya kita belum menemukan gitu. Siapa saja sih yang terkena TBRO kemudian bisa kita obati. Ketika mereka berinisiatif, ketika mereka ingin memeriksakan diri, dibentur dengan pemeriksaan COVID. Karena apa? Karena hampir sama gejalanya COVID dengan TBC. Jadi tentu mereka malah ketakutan. Jangan-jangan saya ada dua penyakit itu, gitu kan? Jangan-jangan saya nanti kena COVID, kena TB juga. Nah, ini membuat mereka kelayanan cukup sulit. Jadi begini ya, untuk Indonesia itu angka per tahun orang dengan tuberkulosis itu 845.000. Kemudian yang ditemukan itu baru separohnya, jadi sekitar 530 sekian ribu gitu. Nah, yang belum ditemukan itu sebetulnya yang sangat berbahaya. Yang sudah kita temukan itu kan biasanya ditemukan kemudian diobati harus sampai sembuh. Nah, yang belum ditemukan itu karena memang pada saat ini cara-cara yang dilakukan itu ya memang berusaha untuk menemukan. Target kita adalah setahun 845, tetapi 845.000, tetapi yang belum ditemukan itu yang justru memang harus kita kejar angkanya. Jadi contohnya begini, dari 9.000 sekian pasien TBRO, itu kan yang baru ditemukan dan diobati itu 50%-nya, ya kan? Dari 50% itu yang sukses berobat itu juga 50%-nya. Jadi bisa dibayangkan gimana sih capaiannya ini untuk pengobatannya ini. Jadi bukan berarti 9.000 kemudian kita juga temukan 9.000 diobati 9.000. Jadi dari 9.000 itu yang berobat baru 50%. Dari 50% itu yang sampai tuntas dan sembuh itu juga 50%-nya. COVID ini memang sangat mempengaruhi layanan untuk pasien TBC di Indonesia. Kenapa? Karena sebagian besar layanan kesehatan, baik di tingkat rata-rata di tingkat di kabupaten ya, di daerah, itu memang sebagian besar dialihkan untuk layanan COVID, termasuk yang untuk TBC ini, sehingga banyak sekali pasien TB yang terkendala untuk pengobatannya, kemudian terkendala pula akses untuk melakukan tes untuk yang sedang terduga TB begitu. Saya sebagai pendamping tentu mengingatkan dia dan mengajar kira-kira apa yang perlu saya bantu untuk dia bisa mengetahui, memahami penggunaan aplikasi tersebut. Ya, dia nggak tahu harus masuk kemana, harus seperti apa, pendaftaran seperti apa, lalu kemudian kalau dia sudah masuk mendaftar, saya harus apa sebagai pasien. Lalu PETA adalah sebuah organisasi di mana anggotanya semua mantan pasien TB MDR. Semua anggotanya mantan TB MDR. Artinya kita yang sudah sembuh. Ya, baik itu pengurus, baik itu anggota, baik siapapun ya di dalamnya memang dalam perekrutan memang teman-teman yang mempunyai hati untuk bisa memberikan waktu untuk pendampingan pasien TB MDR.
kita bisa berdayakan, kita bergabung di Yayasan Peta. Tantangan berat selama pandemi untuk pengobatan TB, yaitu informasi yang salah yang didapatkan oleh pasien ya. Tentu berbeda informasi bagi masyarakat umum dan bagi mereka yang menjalani pengobatan. Nah, hari-hari ini mungkin pasien mengalami dan kendalanya adalah bahwa ketakutan ya. Mereka ketakutan kelayanan gitu. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka itu misalnya harus berobat. Kemudian mereka harus datang ke layanan, ya kan? Nah, karena info tentang COVID, informasi yang mereka lihat dari media informasi, media baca, lalu kemudian informasi dari pemerintah, dari banyak orang. Nah, ini membuat pasien itu jadi takut ke layanan. Lalu kemudian kendalanya banyak layanan yang ditutup. Banyak layanan yang memang akses pasien terdekat, yang memang cakupannya dia bisa ke layanan itu dialihkan ke penanganan COVID. Sehingga apa? Sehingga penanganan TB-nya tidak bisa tertangani. Bang Binsar dari Peta, ya, silakan. Beberapa pasien TB MDR itu ketika mereka diketahui TB ya, atau TBC, ketika mereka bekerja, banyak pemutusan sepihak, atau ketika dia bekerja di PHK ya, atau mereka diputuskan tanpa ada misalnya jaminan, atau mereka bisa dibilang diputuskan pekerjaan, tidak bekerja lagi. Nah, untuk kasus seperti ini, alurnya seperti apa, Pak? Saya sebagai pendamping memang selama masa pandemi mengalami kendala ya, bagaimana saya bisa memantau pasien, memantau pengobatannya, memantau keadaannya, memantau perkembangan pasien selama dia pengobatan. Nah, kendalanya adalah kita tidak bisa bertemu seperti biasanya. Sebelum pandemi kita ada pertemuan rutin ya, pertemuan rutin seperti kayak kunjungan rumah sakit, kunjungan rumah, kunjungan puskesmas. Kita nggak bisa memantau keadaannya, kita nggak bisa memantau obat yang dia minum, kita nggak bisa memantau apakah dia rutin menyetor dahak ke rumah sakit atau tidak, atau mereka tidak pernah sama sekali setor dahak, yang menjadi kendala dalam pemeriksaan perkembangan pengobatan pasien itu sendiri. Jadi kondisi pelayanan selama pandemi ini memang ada perubahan. Ya, terutama yang pertama itu adalah ketika pasien mau datang ke puskesmas, itu akan melewati screening terlebih dahulu di pintu masuk. Jadi di sana akan diukur pengukuran suhu, ditanya ada keluhan batuk, pilek, demam, apakah ada sesak, sakit tenggorokan. Nah, di situ jika ada keluhan tersebut, langsung diperiksakan di poli tenda. Jadi kita menyediakan poli di luar, itu ada berupa dokter, perawat, di situ bisa diperiksa. Jadi selama PSBB ini sih kalau untuk pasien lama itu tetap, karena kan nggak mungkin berkurang, mereka harus tetap kontrol minum obat, mereka harus tetap ambil obatnya kalau misalnya batas waktunya sudah mepet gitu kan. Tapi untuk pasien baru, nah memang berkurang. Nah, karena kebanyakan pasien-pasien di wilayah kami ini takut untuk datang ke puskesmas, ya, jadi mereka nggak mau biasanya datang ke puskesmas. Tidak hanya di Poli TB, tapi di keseluruhan poli-poli kami, di puskesmas kami ini jumlah pelayanannya tuh menurun. Ya, siang Ibu, silakan masuk. Yuk, mari duduk Bu. Seperti biasa kita absen dulu ya. Iya. Nah, Ibu, gimana minum obatnya di rumah? Alhamdulillah nggak bolong. Nggak bolong ya, tetap rutin ya, terus diminum ya. Selama ini ada keluhan nggak? Nggak ada dok. Nggak ada, tetap diminum, nggak ada keluhan. Oke Bu Kuria, sekarang kita timbang berat badannya dulu yuk. Prosedur kesehatan di kami ya di sini, khususnya di Poli TB. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan gejala mengarah ke COVID-19 memang harus dirapid terlebih dahulu. Dan rapid di kami ini tidak mengeluarkan biaya kalau di puskesmas. Ya, jadi rapid di sini tidak mengeluarkan biaya. Jadi ketika pasien datang dengan gejala tersebut kita rapid.
kita rapid, kita lihat hasilnya. Apabila reaktif, kita jadwalkan untuk swab di sini. Dan di sini pun gratis di puskesmas. Ya. Jadi di swab nanti baru ketahuan hasilnya apakah pasien tersebut terinfeksi COVID apa enggak. Assalamualaikum. Dari Puskadi Program pemerintah, setiap pasien TBC wajib kontak investigasi. Ya, sebelum COVID itu berjalan dengan baik. Jadi setiap pasien yang sudah dinyatakan TB wajib dikontak investigasi ke rumah pasien. Ya, mengidentifikasi serumah atau di luar rumah itu diperiksakan semuanya. Bagaimana gejalanya, apakah perlu diperiksakan. Ketika mereka memiliki gejala sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kegiatan ini selama pandemi tidak terjalan. Selama COVID tidak berjalan. Padahal itu memang sangat penting bagi pasien TB. Mengidentifikasi serumah ada nggak yang tertular. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanas adhibil basa wasfihi wa antasafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugodiru saqoma. Nah, dari beberapa temuan ternyata ada satu rumah pasien itu ternyata sudah sakit. Tetapi karena tidak dilakukan kontak investigasi, mereka sungkan untuk ke rumah sakit. Takut TB, takut COVID, takut diobati seperti yang di rumah diobati dengan melihat efek lamanya, kemudian kesulitan dilakukan, itu membuat mereka takut ke layanan. Dari grup itu, kemudian aktivitas penggunaan handphone itu sejauh apa. Jadi sekalipun mungkin teman-teman mungkin agak sedikit memberikan edukasi terkait ini, tapi di grup Bu Ketua bisa bantu mendorong mereka untuk bisa menggunakan supaya manfaat handphone ini, manfaat aplikasi yang sudah difasilitasi itu bisa maksimal. Di fitur-fitur aplikasi ini juga, di One Impact ini juga ada informasi tentang TB juga, Mbak. Ada informasi tentang TB, ada informasi tentang layanan, ada informasi tentang obat, ada informasi tentang tempat layanan yang terdekat. Jadi ini cukup membantu mereka untuk memudahkan mereka mencari informasi tentang layanan, di mana layanan itu bisa menerima pemeriksaan TB MDR. Ya, jadi penggunaan handphone juga baik. Selama masa pandemi kita bisa tetap aktif, kita tetap bisa pantau mereka, kita bisa tetap berkomunikasi dengan mereka, kendala-kendalanya apa, lalu kemudian sebisa mungkin kita bisa mendorong mereka untuk menggunakan aplikasi One Impact. Ya, memang harus kita lakukan. Karena memang bukan dari sisi kita saja melakukan pembatasan itu, kemudian dari pasien juga mengalami kekhawatiran ketika mereka kita kunjungi. Ya, ketika mereka dikunjungi atau biasanya kita ketemu, mereka telepon untuk sementara jangan ketemu dulu, jangan datang ke rumah dulu, karena masa sekarang kan nggak bisa ketemu, atau memang ada pembatasan atau PSBB ya. Nah, jadi mereka berasumsi bahwa tidak ada interaksi, tidak ada pertemuan, dan mereka takut untuk bertemu dengan kita. Nah, apalagi mereka yang tidak mempunyai alat komunikasi yang kita sulit memantaunya melalui komunikasi. Halo, selamat siang, Ibu, Pak. Apa kabar? Sehat. Batuk pakai masker kan di rumah, Bu? Maksudnya pakai masker ke Bapak ya? Iya. Karena memang penting pakai masker. Kalau TB paru itu kan menular, Pak. Ya, jadi kita antisipasi anak-anak kan masih kecil. Lalu kemudian ibu juga, ibu kan rentan karena masih pengobatan. Jadi kalau kita nggak jaga penularannya melalui pakai masker, nah nanti kita berputarnya ke sini aja.
Jadi memang kami ini proyek kami selama situasi pandemi ini yang kami lakukan adalah agar pasien khususnya TB MDR, TB RO itu tetap melakukan pengobatan selama masa pandemi dan mematuhi untuk selalu minum obat. Dan itu memang ya tujuannya agar tentu saja secara garis besar programnya tercapai ya, angka suksesnya capaiannya terpenuhi gitu. Ini fungsinya untuk memudahkan ibu jika ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan. Misalkan ibu kayak agak canggung nih mau ngadu sama aku atau apa, bisa ngadunya ke sini. Ini nanti akan ke monitoring sama pusat ini. Nah, nanti kira-kira apa nih keluhan ibu, nanti tinggal di checklist misalkan. Kirim, itu nanti udah otomatis ke monitoring sama sana. Tuh. Biar tahu Ini tentang informasi TB, tentang TB, ibu klik aja tuh coba. penularannya seperti Ini, apa. Ya, apa itu TB, pencegahannya. Nah, di situ ada semua. Diagnosis, pengobatannya, di situ ada semua nih ya, Bu. Tetapi yang paling penting kalau untuk kami ya pasien harus sembuh gitu. Pasien TB MDR harus sembuh, kemudian tetap patuh minum obat dan pendampingnya juga bisa melakukan monitoring secara terus-menerus karena itu menghindari tatap muka kan, jadi memang itu yang harus dilakukan gitu. Ya. Jadi One Impact itu sebetulnya satu aplikasi yang khusus bagaimana pasien bisa memberikan feedback terhadap layanan kesehatan yang dia terima. Pencegahan, boleh ibu klik aja coba pencegahan TBC. Tuh. Bagaimana cara mencegah TBC bersama pasien TBC. Nah, itu diklik aja, Bu. Nah, itu ada penjelasannya di situ. Penjelasannya di dalam. Nah, Ibu baca ya. Ya, jadi sekalipun memang dengan kondisi COVID seperti ini, dari kita PETA sendiri semaksimal mungkin bisa bersosialisasi, semaksimal mungkin bisa menghubungi pasien ya, apapun memang kendalanya. Karena apa? Dari peraturan pemerintah memang menyarankan setiap pasien TB wajib memeriksakan orang yang serumah kepada pasien, baik kepada keluarga pasien. Nah, ini yang kita lakukan, Mbak. Ini kita lakukan seintens mungkin, sesering mungkin kepada pasien dan kepada keluarganya, bagaimana mereka membantu, ya, mendukung pasien, membantu temuan-temuan yang ada di tempat dia sendiri gitu. Nah, kalau dia mangkir, tidak melanjutkan pengobatan, nanti berpotensi bisa menularkan. Dia menularkan orang serumah, istri, orang lain juga, di mana kita berada bisa menularkan, Ibu. Ya, memang prioritas kita dari Yayasan PETA ya adalah mendampingi pasien TB MDR. Pasien TB MDR kita prioritaskan, karena memang yang pertama, mereka butuh dukungan. Pengobatannya lama, efek sampingnya banyak. Ya, lalu kemudian yang kita antisipasi adalah ketika mereka menular. Kalau mereka menular, yang tertular itu bisa langsung TB MDR. Jadi nggak perlu proses TB biasa lagi. Jadi kalau di sini kami punya komunikasi offline dan online. Kalau offline ya seperti biasa, pasien datang ke puskesmas untuk berobat, kita komunikasi dua arah, edukasinya juga dua arah. Tapi juga ada online. Online ini melalui biasanya WhatsApp WhatsApp group. Nah, di situ kita selalu pantau pasien-pasien yang akan berobat, dikasih tahu lagi gimana minum obatnya. Nah, ini sudah waktunya ibu ini untuk berkunjung. Sudah waktunya untuk mengambil obat, seperti itu. Sebenarnya kalau lebih mengenanya ya tatap muka ya. Karena kita menurut pengalaman kita tahu nih pasiennya bisa berkata jujur atau enggak. Dilihat juga kondisi fisiknya kan, apakah memang kalau misalnya dia minum obat
terjadi perkembangan yang signifikan, kayak berat badannya naik, lebih segar mukanya, jalannya udah nggak ngebungkuk lagi, jadi lebih tegap gitu kan, lebih efektif ya memang secara tatap muka. Jadi kita menyediakan sembako sebisa mungkin, kita menyediakan bagi mereka yang memerlukan, yang berkebutuhan ya, yang mereka putus bekerja, yang tidak bekerja lagi, yang tidak melakukan aktivitas, atau yang tidak mendapat dukungan, karena tidak semua dari pemerintah bisa mencukupi kebutuhan mereka. Nah itu kita masuk di sisi-sisi di mana mereka memang tidak mendapatkan hak seperti itu. Nah, PETA menyediakan sembako, nutrisi, kita juga berupaya menyediakan masker selama pandemi, ya masker, lalu kemudian hand sanitizer, lalu kemudian nutrisi kayak bentuk susu, kemudian makanan-makanan yang lain yang bisa kita berikan untuk menyupport, memotivasi mereka, membuat mereka bergairah lagi bahwa ada teman-teman PETA yang bisa mendampingi mereka, yang bisa memberikan solusi, minimal kita bisa membantu mereka sehingga mereka semangat. Kenapa? Karena kita mengalami apa yang mereka rasakan. Jadi situasi pandemi ini tentu mempengaruhi angka yang akan kita capai tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Kalau dilihat dari permodelan yang dilakukan oleh Stop TB Partnership pusat di Jeneva, itu kita sebetulnya seperti setback ke 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Jadi angkanya tentu akan menjadi semakin besar ya, karena adanya hambatan di akses terhadap layanan dan pengobatan. Harapannya layanan kesehatan kita semakin banyak dalam penanganan TB, lalu kemudian kepedulian kita bersama, baik itu pemerintah, baik itu lintas sektor, baik semua lembaga, kita bersama-sama untuk mengentaskan TB yang ada di Indonesia. Harapan saya supaya kita bisa mencapai eliminasi TB 2030.